Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Puri Global Sukses Tbk. Ini udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2020, kita akan coba bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi ini dari laporan keuangannya langsung ya, 31 Desember tahun 2020. Di sini kas perusahaan 5,9 miliar ya, 5,9 miliar, piutangnya 3,4 miliar, ini naik lebih dari 2 kali lipat dari 1,5 miliar. Yang cukup menarik di sini adalah persediaan real estate naik 2 kali lipat lebih dari 95 miliar menjadi 191 miliar. Untuk lain sih di tahun 2019 ini ada piutang lain-lain gede banget ya, jadi mungkin memang persiapan untuk IPO ya, jadi mereka melakukan yang namanya ada piutang lain-lain pihak berelasi, dan ini udah turun signifikan di tahun 2020. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat sekilas lagi di bagian aset tidak lancarnya, ini ada tanah yang akan dikembangkan. Ini nilainya dari 60,2 miliar turun drastis ya menjadi 13,4 miliar. Nah, jadi perseroan ini kalau misalnya kita lihat ya mereka harus membeli tanah lagi nih untuk dikembangkan supaya bisa growth lebih bagus lagi ke depannya. Kalau misalnya tanah mereka habis, otomatis mereka udah nggak bisa jualan lagi kan. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya ini 100 miliar ya, total liabilitas. Nah, di sini ada utang pihak berelasi cukup besar ya, 14,7 miliar. Nah, lalu ini juga meningkat dari tahun sebelumnya 3,7 miliar. Nah, lalu di sini ada utang bank sekitar 5M. Lalu pendapatan diterima di muka sekitar 58,8 miliar. Nah, utang usaha kalau misalnya kita lihat nggak gitu berubah banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi di ekuitasnya, di sini kita bisa memperhatikan bahwa labanya ini meningkat dari 13M menjadi 20 miliar. Lalu ada tambahan modal di setor sekitar 21 miliar, ini karena memang di tahun 2020 mereka baru melakukan IPO. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi income statement, ini pendapatannya meningkat ya dari 72 menjadi 75 miliar. Cuman kita lihat sendiri tadi piutangnya juga naik cukup lumayan. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari laba brutonya, ini naik sekitar hampir 10% ya, dari 24 ke 26 miliar. Tapi laba sebelum pajaknya turun. Ya, laba sebelum pajak turun karena di sini beban penjualan dan pemasarannya naik 2 kali lipat lebih, dan juga beban umum dan administrasinya naik dari 6,8 menjadi 8,4 miliar. Nah, walaupun di sini ada pendapatan lain-lain ya sekitar 845 juta, tapi nggak bisa nolong banyak. Jadi tetap ada penurunan dari 11,9 menjadi 7,3. Tapi balik lagi di tahun 2020 ada pandemi COVID-19, jadi ya cukup wajar lah kalau ada penurunan ya. Lalu laba bersih per saham dasar ini 8,5 kalau misalnya kita lihat dari aktivitas arus kasnya ya, cash flow-nya ini minus ya 59M, di tahun 2019 dia minus 56M. Lalu untuk aktivitas investasinya dia tetap melakukan capex ya, capex sekitar 1,5M di tahun 2019, dan di tahun 2020 sekitar 63 juta. Jadi ini kecil banget sih, harusnya digenjot untuk capital expenditure supaya tetap bisa ekspansi ke depannya. Cuman kelihatannya perseroan masih konservatif ya. Di sini karena masih negatif arus kas operasinya, mereka melakukan yang namanya IPO, terus pinjam uang ke bank, lalu pinjam uang ke pihak berelasi, dan juga ada penerimaan modal dari entitas non pengendali sekitar 13,02 miliar. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat sebenarnya harga sahamnya ini seperti apa sih ya kan? Di harga 370 per lembar, market cap dari si Puri ini adalah, kita coba lihat ya di key statistik. Oh, tadi earning per share ya, earning per share 8,5. Kalau misalnya harganya 370 berarti price to earning ratio-nya udah lebih dari 30 kali. Nah, itu udah cukup mahal sih sebenarnya kalau misalnya kita mau liatin si Puri ini sahamnya. Nah, jadi mendingan nunggu dulu ya sampai dia turun lumayan, paling tidak ke ya di bawah PE ratio 15 kali lah, baru kita mulai boleh lihat lagi untuk saham si Puri Global Sukses Tbk. Ya karena memang perusahaan ini baru IPO ya, dan biasanya saham-saham IPO itu harganya cukup premium. Oke, jadi demikian dari saya tentang Puri. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham.
Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.